Balik, kanan lagi, puter, puter. Senangnya masih semangat ya, semoga ibu-ibu di sini semua sehat semua ya. Nah, gimana, masih semangat Bu? Ya, sambil makan aja Bu, nggak apa-apa, sambil makan sambil dengerin saya ngoceh-ngoceh di sini. Ya, jadi Bu, Ibu mungkin dulu pernah denger ya, kalau misalkan pedoman gizi kita itu 4 sehat 5 sempurna. Ya, masih udah familiar banget ya, itu juga saya sudah familiar banget itu 4 sehat 5 sempurna, dari SD saya diajarkan seperti itu. Tapi ternyata Bu, itu sudah ganti pedoman kita Bu, sudah lama. Sudah dari tahun 90-an, bahkan sebelum tahun 2000, pedoman gizi kita itu sudah berubah menjadi gizi seimbang lagi, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Kalau misalkan 4 sehat 5 sempurna itu kan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan susu ya Bu ya. Nah, sedangkan kalau gizi seimbang ini dia gambarannya isi piringku seperti ini Bu, kelihatan nggak? Jadi ini isi piringku, di sini itu ada piring gitu. Jadi buah itu dibatasi, kalau jeruk misalkan jeruk sekitar 2 jeruk per hari, atau kalau pisang itu 2 atau 3 sehari. Kalau pepaya boleh 2 potong sehari gitu. Kalau buah memang ada batasan, tapi kalau sayur tidak ada batasan. Dan kalau misalkan di rumah tidak ada buah tapi ada sayur, itu bisa terganti oleh sayur. Tapi kalau di rumah tidak ada sayur tapi hanya ada buah, itu tidak boleh. Jadi sayur boleh menggantikan buah, tapi buah tidak boleh menggantikan sayur. Ya. Kenapa? Sayur. Kalau sayur, semua sayur itu bagus, aman. Kan ada yang bilang sayur itu tinggi asam urat ya Bu ya. Sebenarnya kalau sayur itu, insya Allah hampir semua sayur itu aman. Kalau misalkan asam urat itu paling tinggi malah di jeroan. Jadi kalau misalkan kita asam urat tinggi, itu wajib diobati dulu, diturunkan dulu asam uratnya, baru boleh makan sayur yang banyak. Tapi kalau misalkan asam urat kita tinggi, terus kita hajar makan sayur-sayuran yang banyak, ya pasti bengkak juga kakinya gitu. Yang penting dinormalkan dulu asam uratnya, baru Ibu konsumsi sayur lagi. Sayur apa aja bagus Ibu, tidak ada pantangan tersendiri. Nah, itu kalau pakai santannya yang harus dikurangi, atau enggak diencerkan gitu ya, atau enggak kuahnya jangan terlalu banyak, lebih banyak isi sayurannya kayak gitu. Kalau santan itu kan ya ada kandungan lemaknya ya Bu ya, apalagi kalau santannya bukan santan instan, itu ya lebih bagus ya, lemak alami gitu. Lemak baik juga sih santan, lemak baik, cuman ya itu nggak boleh terlalu banyak kalau santannya. Kalau sayurannya boleh banyak ya. Baik, karena protein itu membentuk otot Bu. Otot itu daging artinya, jadi dia membentuk daging, membuat tidak cepat gemuk. Dan kalau sudah usia lanjut, ini lebih membantu tulang-tulangnya tidak terlalu berat. Karena kan kalau misalkan kita gerak nih ya, gerak itu kan dipengaruhi oleh dua organ, yaitu tulang sama otot. Otot itu daging. Nah, kalau misalkan otot kita cukup, dia membantu tulang. Tapi kalau otot kita kurang, tulangnya memang kerjanya lebih berat, jadi lebih mudah osteoporosis gitu. Jadi ini protein juga penting ya Bu ya, ini dimasukkan ke pesan umum gizi seimbang. Kemudian yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok ini maksudnya karbohidratnya dianjurkan beragam, jadi jangan nasi putih terus, kadang-kadang singkong, kadang-kadang ubi, kadang-kadang jagung. Itu lebih bagus karena tidak ada satu jenis makanan pun yang mengandung seluruh vitamin di dalamnya. Jadi masing-masing makanan punya keunggulan sendiri-sendiri.
Kalau misalkan kita makan beraneka ragam makanan, vitamin yang kita dapat, mineral yang kita dapat lebih lengkap, jadi lebih bagus juga ke badan kita, ya. Tinggi, jadi protein tingginya bisa protein hewani campur nabati. Jadi kalau kita dalam makan itu ya ada ikan, ada tempe, tahu, itu sudah betul. Jadi itu sudah cukup. Misalkan sekali makan ada satu ekor ikan yang ukuran sedang ditambah tempe 2 yang ukuran besar, tempe 2 potongan yang besar tapi yang tebel, yang agak tebel. Itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein. Gitu. Kalau terlalu cepat tidur habis makan itu cenderung bikin asam lambung naik. Gitu. 2 jam sebelum tidur. Gitu. Kalau untuk buah boleh kapan aja, mau setelah makan, sebelum makan, monggo, itu disesuaikan kondisi masing-masing. Kalau setahu saya itu tidak benar Ibu, karena kalau kanker itu kan penyebabnya multifaktor, artinya penyebabnya tidak hanya satu. Jadi bisa saja dia dari makanan yang penyebab kanker itu ya kalau makanan yang menyebabkan kanker itu yang kayak bakar-bakaran tapi makanan yang gosong. Kemudian terlalu banyak MSG itu juga pemicu kanker. Yang seperti itu sih Bu, tapi kalau misalkan dari jam makan tapi kebutuhannya masih mencukupi, tidak melebihi, itu sih tidak masalah, dan makanan-makanannya lebih banyak yang alami, masih bagus-bagus saja kok. Gitu. Makanan pasti ya Bu ya, pasti banyak tuh manis, asin, berlemak, karena kan gorengan pasti ya. Yang enak-enak gitu ya Bu, pasti manis, asin, berlemak ya. Nah itu ya kita kurangi, kita batasi. Kalau gula itu maksimal 4 sendok makan per hari. Jadi cara gampang ingatnya GGL Bu, gula, garam, lemak. Gula itu batasannya 4 sendok makan per hari, garam 4 sendok teh per hari, lemak 5 sendok makan per hari. Kalau kelihatannya tuh kayak banyak ya Bu ya, tapi kan itu dibagi 3 kali makan. Terus dihitung juga apa yang kita ngemil-ngemil ini gitu kan. Nah jadi yang bisa kita lakukan pada saat makan, kalau misalkan kita masak itu jangan terlalu asin. Terus minuman manisnya, terutama minuman manis dikurangi. Maksudnya jadi gini, misalkan kita ngemil coklat nih, tapi minuman kita juga manis gitu kan, udah berlebihan ya Bu ya. Nah jadi kalau misalkan kita minumnya tawar tapi kita bisa ngemil manis, itu masih aman gitu, jadi nggak berlebihan manisnya. Lagi cepat tangannya, yeay.